Aduh, ya mah leueur. Sekedap ada. Kan kami tong repot punya nak isi itu. Iya, ngaganggu nu dama. Paling magicom panginten Pak. Peuteuy sambal. Nah, ini teh namanya teh tandur. Jadi menanam padi bahasa Sunda teh tandur. Ini kebiasaan rutinitas para ibu-ibu petani kalau musim tanam gini ya. Desa tidak akan melayani kebutuhan masyarakat manakala tanpa ada pengantar dari RT dan RW. Ya, assalamualaikum sahabat Mainah. Hari ini kita akan mengunjungi suatu kampung yang letaknya mungkin hampir di ujung Kecamatan Cibiuk ya, di ujung Desa Cibiuk. Kita akan mengunjungi kampung sekaligus apa kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan itu, terutama ya pertaniannya, apa saja yang bisa digali di kampung itu. Terus ikuti perjalanan catatan Tumanina. Waduh, ya mah leueur. Nah, ini jalan perlintasan. Kang, mulai di mana? Oh, ya. Lokasi pesawahan masih tahap penanamannya. Ini kalau sawah ini tergolong sawah guludug ya, jadi tiap musim hujan aja nanamnya teh. Aduh, jalannya leueur pemirsa. Juga hati-hati. Mungkin kalau bahasa Sunda mah kena saeur di tongoh jadi karena jalan. Lumayan. Sahabat, bersama Pak Raiman jadi turun heula gitu. Tuh. Dia Pak Raiman itu motorna. Berapa palunya? Nah, ini di tengah-tengah perjalanan kita bertemu, kita lihat ada ibu ya. Di tanur, Bu. Yes, Bu, meh lebet ieu. Meh lebet TV. Nah, ini teh namanya teh tandur. Jadi menanam padi bahasa Sunda teh tandur. Ini kebiasaan rutinitas para ibu-ibu petani kalau musim tanam gini. Cuman sekarang teh lagi banyak kendala ya di bidang pertanian teh, terutama di masalah yang mengerjakannya, terutama buruh lah. Ini sekarang tuh sudah kekurangan buruh tani dikarenakan memang tidak adanya generasi penerus atau milenial yang meneruskan
apa yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak penerusnya. Jadi tingkat kemauan zaman anak-anak sekarang tuh kurang kalau di bidang pertaniannya. Punten dah. Itu murang. Iya murang. Hah? Pulau Sari. Punten. Sahabat, sambil melihat pemandangan tadi sawah, sekarang nyangsang di dia ya. Kebetulan di rumahnya Pak RW. Dawang Pak. Punya cai lah. Iya seperti kali itu nih. Sakedapa ada? Kan kami tong repot punya nak isi. Iya, ngagang mun di dalam. Paling magicom panginten Pak. Betul. Peteuy sambal. Yang nyamal. RW mana Pak? RW mana? RW 09. Ya sahabat, kita sudah berada di ujung desa Cibiu Kaler ya, kampung Mekarsari atau Cikalong. Ini Cikalong nih, ini Cikalong, itu Mekarsari, masih satu RW. Kebetulan saya punya teman atau guru ya di sini, namanya Pak Mulyono. Kita ngobrol sebentar ke dalam, yuk ikuti terus. Assalamualaikum. Neng ayah si Wani. Ayo. Nengnya. Assalamualaikum. Memang Pak. Alhamdulillah. Nah ini Alhamdulillah. adalah guru saya. Ini salah satu tokoh di kampung ini ya. Senior Ini lah orang gitu. tua, senior. Ini banyak memberi motivasi ke saya ya, terutama di bidang administrasi, di bidang sosial, di bidang kemasyarakatan. Ini kita ngobrol sebentar ya. Cari-cari informasi tentang kegiatan apa saja yang ada di kampung ini. Keseniannya apa? Ini RW 9. Masuk RW 9, masih desa Cibiu Kaler ya. Beradanya hampir di ujung ya, Pak. Ini hampir di ujung. Jadi tak jauh dari sini ada Cimanuk. Jadi masih dekat lah ke Cimanuk. Ini namanya Pak Mulyono. Abah Mune, ya lebih akrab dibilang Abah Mune. Ya, kita tahu kenapa namanya Pak Mulyono, sedangkan dia itu orang Sunda ya. Kalau orang Sunda biasanya Pak Mulyana, bukan Pak Mulyono ya. Kita cari tahu sejarahnya apa.
Pak, bisa nyari ngobrol sekedap Pak. Beli di mana Pak? Di luar aja. Siap. Nah ini sahabat, waktu nyantai kita ngobrol sebentar ya sama salah satu tokoh yang ada di kampung ini. Di masyarakatnya ada. Kebetulan tadi Pak RW-nya kan lagi sibuk, lagi ngebangun rumah, jadi nggak bisa hadir di sini. Kita akan banyak nanya-nanya ya tentang apa saja kegiatan. Sehat ya banyak? Alhamdulillah sehat. Itu berarti memang kegiatan non wae sendiri teh biasa. Iya. Kan dulu mah pernah aya non calung geningan Nah, masih aktif. Itu zaman saya jadi RW. Setelah saya lungsur tina RW, yang jelas kegiatan kesenian habis semua, hampir punah. Pengajian pemuda saja sekarang hancur, nggak ada. Zaman gua kan Barreto tetap hampir berendengan sama Cilengrang. Waktunya pengajian pemuda rutin tiap bulan. Sekarang ambles nggak ada. Jadi kembalikan lagi sekarang ke satu, ke ketua RW-nya, kedua motivasi ketua RW ke masyarakat. Dan masyarakat mah tanpa dimotivasi nggak akan turun. Bukan motivasi aja, kudu instan ke masyarakat orang mah. Instan teh kumaha? Ieu segala rupana ti urang baru dia bisa bergerak. Lamun tetap udunan minta udunan hese. Jadi wayahna yang jadi tokoh atau jadi pengurusnya harus punya dana lebih. harus punya dana lebih. Jadi orang nangan di mana carana? Yaitu tadi mendekat tokoh-tokoh masyarakat yang kira-kira punya dermawan, itu kita dekati untuk masyarakat. Sekarang ya kunaon disesalkan sekarang mengenai RT dan RW ya, RT dan RW. Kahayang saya mah anu jadi RT atau RW minimal bisa baca tulis, minimal harus bisa baca tulis. Syukur-syukur dipakai persyaratan minimal punya SD lah umpamanya gitu. Harus. Karena apa? Kendala setelah pengalaman di RW 09 kita angkat yang baca tulis yang nggak bisa, mandek. Satu, kedua, kita jangan menghindari dengan IT. Karena IT itu HP bukan gigindingan, hanya nama keperluan, kebutuhan. Ada beberapa RT di orang tidak punya HP acan, bagaimana mau komunikasi? Nah, itu keluhan sekarang teh. Yang penting motivasi dari ketua RW dan respon di masyarakat. Semuanya harus stick and give, saling memberi dan menerima. Itu yang belum dilaksanakan. Ya, jadi permasalahan nama seperti itu ya Pak. Segala olahraga, alhamdulillah olahraga mah masih ada karena masih dipegang ke saya lah olahraga mah gitu. Olahraga masih eksis lah olahraga mah. Terus ketua pemuda Pak. Ketua pemuda sekarang kepemudaan. Kan kalau kita dulu mah spontanitas ditanya di mana wae, kamu nanyakan yatim piatu jandanya apal pisan saya mah janda masa anu begitu kan janda. Nah, jadi kieu Mas sahabat. Nah, Bapak Mulyono ini memang bekas RW ya dulu. mantan RW 2 periode. Mantan RW 2 periode. Jadi di kepemimpinan beliau ini semuanya aktif. Beliau juga pernah berapa kali ya pegang piagam penghargaan? Tiga kali di bidang pembangunan aja, kebersihan, administrasi. Sama tertib administrasi. Nah, jadi ini kelebihan RW 9 ini dulu ya waktu dipimpin sama Orde Baru, beliau ini banyak sekali prestasi yang sudah dicapai. Bisa dicontoh lah. Terutama di bidang administrasi memang susah ya, saya juga masih di kampung saya juga masih susah, banyak belajar ya, masih banyak. Jadi saya selalu belajar dari beliau. Berat perjuangan ti saya ka dieu ti Mulyono Kan dari Mulyana. Jadi Mulyana. Ti Mulyono pan batur karena ya orang Jawa nyalonkan kepala desa. Pan aslinya saya teh Mulyana gitu kan. Mulyana aslinya teh. Aslinya Mulyana. Diganti jadi RW itu Pak. Artinya pas masuk SMP kata orang tua cek abah teh ganti nama lo pakai O. Kenapa bah?
Yang namanya pakai O selalu jadi pejabat. Sukses. Ya. SD mah masih Mulyana, SMP sudah Mulyono kayak gitu. Tapi anu katalah dia mah mune we lah. Mune. Ya, ayah saran deh ke desa sayanya Ya, untuk siap. ke desa khusus. Tolong tertibkan administrasi. Pengalaman saya di Jakarta, desa, kelurahan lah di temennya, desa tidak akan melayani kebutuhan masyarakat manakala tanpa ada pengantar dari RT dan RW. Kurus saya dirasakan, coba kita tertib. Jadi kita itu keberadaan RT, RW dihargai ke masyarakat. Karena apa? Dia datang ke desa harus membawa pengantar. Tanpa bawa pengantar, jangan dilayani. Harus komitmen, konsisten. Desa teh konsisten. Tanpa tanya, ada pengantar ente? Udah, bikin hela. Harusnya begitu. Jangan, benar manusiawi. Tapi manusiawi itu udah menyalahi etika, norma-norma administrasi udah dilangkahi sehingga ayeuna cenah pajak selalu nunggak apa nih boga hutang terus dina pajak. Saya nggak bilang ke kepala desa zaman enggis kene saya pernah bilang caranya gampang untuk meminimalisasi mengurangi tunggakan pajak. Setiap masyarakat yang minta tanda tangan kepala desa taroskeun bukti lunas pajak kemarin. Ada bukti lunas pajak kemarin baru tanda tangan. Kalau tidak lunaskan heula pajak. Insya Allah mengeliminir itu tunggakan dina pajak. Akhirnya kan mereka nombok terus cari tombokan uang pajak. Sedangkan pajak harus dibayar. Tanpa dibayar pajak sekian persen nggak akan cair bantuan. Nah ini dilema itu dilema. Jadi masyarakat tidak terasa. Kalau bisa bahkan berikan sanksi. Yang 2 tahun, 3 tahun nggak bayar pajak, kasih tanda merah. Itu, ya pengalaman saya di Jakarta. Patok beureum, iya, patok beureum minimal atau peringatan lah, peringatan keras. Nah begitu mungkinnya obrolan singkat sama salah satu tokoh. Nah, sahabat. Ayo, lo baru bisa dilebih. Nah, mungkin itu aja ya sahabat. Setelah keliling kampung, terus ngobrol-ngobrol sama temennya Pak RW. Ya mungkin banyak keluhan ya, tentang program desa sama masyarakat sosialnya seperti apa, itu ya keluhannya. Dan juga pemandangannya pada bagus-bagus ya kampung ini. Mungkin itu aja ya sahabat teman ini. Jalannya rada butut itu ya, jereg-jereg. Ya, salam santun, salam rahayu, semangat membangun kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.